Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita semua membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelumnya sesuatu yang tidak dipergunakan untuk pembelajaran hari ini yang akan mengganggu rasanya untuk konsentrasi belajar, silakan disimpan ya. Baik, sebelumnya Ibu akan mengatur dulu tempat duduk. Melani, coba pindah ke posisi nomor 2, soalnya temannya nanti gak kelihatan. Zakia, pindah ke depan. Sudah? Nah, hari ini kita ada nggak yang Ibu tahu materi kita pada hari ini? Ibu tahu, yaitu tentang kurban. Tentang kurban. Di sini pengertian kurban itu ada menurut bahasa dan juga menurut syariat. Pertama itu menurut bahasa. Menurut bahasa, di sini kurban itu berasal dari bahasa Arab, yaitunya qoroba, yang artinya dekat. Mendekat di sini yaitu artinya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah menurut bahasa. Yang kedua yaitu menurut syariat. Kalau menurut syariat di sini kurban itu yaitu memotong hewan kurban pada hari raya Idul Adha dengan syarat-syarat tertentu dan pada tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, itulah pengertian kurban menurut bahasa dan syariat. Sekarang kita masuk pada bagian dasar hukum. Dasar hukum kurban di sini yaitu adalah sunnah muakkad. Nah, dasar hukumnya yaitu sunnah muakkad dan ada pada surat Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, itulah dasar hukum kurban. Yang selanjutnya yaitu ketentuan dari kurban. Ketentuan kurban di sini ada dua. Yang pertama yaitu cukup umur, dan yang kedua yaitunya tidak cacat, atau misalnya dia tuh masih punya kekurangan di tubuh hewan tuh, jadi tidak bisa kita korbankan pada hari raya Idul Adha. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan satu video yang berkaitan dengan materi kita. Jadi semuanya tolong untuk dilihat ya videonya, disimak. Semuanya jelas? Jelas. Nah, itulah video yang bisa Ibu tampilkan. Tadi semuanya menyimak ya. Nah, jadi karena kalau semuanya menyimak, Ibu minta ada yang bisa menyimpulkan apa tadi isi dari video. Siapa yang bisa? Coba angkat tangan. Ya, Reva, silakan. Ungkapan rasa syukur terhadap nikmat Allah. Sebagai ungkapan Rasa syukur terhadap nikmat Allah. Nah, betul ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena kita misalnya mendapatkan rezeki, jadi kita berkurban. Nah, itulah maksud dari ungkapan rasa syukur kita. Yang kedua, siapa yang bisa? Silakan Zakia.
Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini juga betul ya, yaitu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kesimpulan dari teman-teman tadi. Dan yang lainnya yaitu sebagai rasa syukur kita, maka kita melakukan kurban. Dan maksud di sini mendekatkan diri itu yaitu kita telah mendapatkan rezeki yang berlebih, lalu kita berkurbankan. Berkurban di sini maksudnya juga sebagai ibadah. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan memberikan anak-anak Ibu semua tugas. Tolong dengarkan soalnya ya. Ya. Tolong dicatat. Yang pertama soalnya menurut sebutkanlah pengertian kurban menurut bahasa dan syariat. Sudah? Ya. Yang nomor 2, sebutkanlah dasar hukum kurban. Sudah? Ya. Yang nomor 3, sebutkanlah ketentuan dari kurban, ketentuan dari hewan kurban. Sekarang Ibu akan beri waktu untuk anak semuanya 10 menit untuk menjawab soal-soal, nanti akan kita bahas bersama. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Sekarang kita akan bahas bersama apa-apa saja jadi soal Ibu ya. Yang pertama, sebutkanlah pengertian kurban menurut bahasa dan syariat. Siapa yang bisa? Silakan. Kurban menurut bahasa berasal dari bahasa Arab dikata koroba yang berarti dekat. Menurut syariat, menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari Tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus. Tadi sini sudah Ibu jelaskan pengertian kurban dan juga pengertian kurban menurut bahasa dan menurut syariat. Sudah dijelaskan sama Reva ya. Soalnya isinya betul ya. Berikan aplaus. Sekarang soal kedua, sebutkanlah dasar hukum kurban. Siapa yang bisa? Ya, Melani. Dasar hukum kurban sunnah mengangkat dan menjadi wajib apabila Ya, bagus. Melani, dasar hukum kurban di sini yaitu sunnah muakkad dan dasar hukumnya pada Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Soal nomor 3, sebutkanlah ketentuan dari hewan kurban. Siapa yang bisa? Silakan. cukup umur dan hewan itu tidak cacat. Ya, bagus. Ibu sudah menjelaskan pada sebelumnya juga ketentuan hewan kurban itu yang pertama cukup umur dan tidak cacat ya. Ya, bagus. Itulah anak-anak Ibu semua tadi sudah bisa memahami materi Ibu dengan memberikan soal-soal tadi. Sekarang Ibu akan memberi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini, yaitu kurban itu adalah suatu ibadah yang berguna untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah kepadanya ya. Selanjutnya untuk materi kita minggu depan yaitu tentang puasa. Jadi anak-anak Ibu semua di sini baca materi tentang puasa. Jangan cuma berpatokan kepada Ibu saja, jadi cari juga sumber-sumber lainnya ya. Ya. Baiklah, untuk hari ini itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.